Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ya bersama saya di channel ini, channel yang selalu memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika. Ya, ada beberapa berita terbaru dari infrastruktur kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan support pada channel ini, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Ya baik, untuk kali ini ya kita melihat bagaimana perkembangan dan kondisi terbaru seputaran sirkuit Mandalika, dan kita melihat apa saja yang masih dilakukan dan pembenahan apa saja yang masih berjalan untuk saat ini di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya, kita melihat dari pembenahan di area belakang tribun, yaitu pembuatan akses jalan, yaitu di mana pembuatan atau jalan beton ya, yang saat ini masih dikerjakan, yaitu untuk terhubung melalui tribun yang ada di belakangnya itu, agar bertujuan untuk memudahkan atau melewati dari titik tribun ke titik tribun lainnya. Ya, dan ada juga ya progres yang masih berlanjut juga ya, yaitu progres pengurukan yang berada di sebelah parkir zona timur, dan pemerahan lainnya juga masih dalam tahap progres seperti sistem drainase dan lain sebagainya. Ya, adapun berita terbaru juga yang akan dilakukan di sirkuit Mandalika, yaitu ajang bergengsi, yaitu Sel Eco Marathon Asia, kembali diselenggarakan pada tahun ini, dan tepatnya pada 4-9 Juli 2023 di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, dan ajang bergengsi bagi generasi muda untuk mengembangkan ide inovatif di bidang otomotif tersebut akan mempertemukan lebih dari 80 tim dari 14 negara di kawasan Asia dan Timur Tengah Indonesia. Ya, menjadi negara dengan peserta terbanyak dengan lebih dari 50 tim terlibat. Dan selain menjadi wadah beradu inovasi, Sel Eco Marathon akan menghubungkan para pelajar dan pelaku bisnis, akademisi, dan para pemangku kepentingan yang memiliki minat dalam mengembangkan ide untuk mobilitas yang lebih cerdas. Ya, dan kompetisi tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda dalam menciptakan terobosan dan berkontribusi terhadap agenda transisi energi. Ya, dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI ya, Bambang Susatyo, menuturkan Ikatan Motor Indonesia bersama Superstar Motorsport Indonesia akan menggelarkan kejuaraan balap Porsche Sprint Challenge Indonesia, yaitu PSCI, di sirkuit internasional Mandalika. Dan Indonesia merupakan balap pertama Makaris menggunakan mobil Porsche 911 GT3 Cup ya. Dan di tahun 2023 ini Porsche Sprint Indonesia akan dilangsungkan dalam 8 putaran, dan putaran pertama dan kedua diadakan tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 2023, dan putaran ketiga dan keempat tanggal 15 sampai 17 September, putaran kelima dan keenam pada tanggal 10 sampai 20 November, serta putaran ketujuh dan ke-8 tanggal 8 sampai dengan 10 Desember. Dan semuanya digelar di sirkuit internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat, ujar Bamsud dalam keterangannya pada Kamis lalu. Ya, dan usai menghadiri makan malam proses Sprint Challenge Indonesia di Jakarta ya, malam Ketua MPR RI ini menjelaskan proses Sprint Challenge Indonesia secara resmi didukung oleh pabrikan Porsche AG Jerman ya. Sebanyak 15 mobil Porsche 911 GT3 Cup akan didatangkan langsung dari pabrik Porsche.
dari Jerman untuk berlaga di proses Sprint Challenge Indonesia di sirkuit Mandalika. Ya, peserta balap Porsche Sprint Challenge Indonesia merupakan para pembalap ternama tanah air serta komunitas mobil supercar di Indonesia. Ya, Ketua DPR ke-20 ini pun mengoperasikan kesiapan MGPA ya, menjadikan sirkuit internasional Mandalika sebagai sirkuit balap mobil, sebab selama ini sirkuit internasional Mandalika hanya digunakan untuk kejuaraan balap motor saja seperti MotoGP dan World Superbike. Ya, di tahun ini Indonesia banyak menggelar kejuaraan balap nasional dan internasional baik roda 2 dan roda 4. Namun dari sekian banyak jenis balapan internasional, hanya Formula One atau F1 yang belum pernah terlaksana di Indonesia, yaitu di sirkuit Mandalika. Ya, kita harapkan nantinya sirkuit internasional Mandalika bisa dikembangkan untuk digunakan sebagai sirkuit F1 di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa secara langsung menyaksikan balap F1 di dalam negeri. Ya, sebagai informasi ya, turut hadir dalam pertemuan tersebut pengurusan Ikatan Motor Indonesia Pusat hadir antara lain Wakil Ketua Umum Ananda Mikola dan Junaidi Elvis. Ya, jadi sirkuit Mandalika akan terus berbenah, terus ada pembenahan sehingga progres yang belum terselesaikan akan diselesaikan secepatnya sebelum digelarkan event internasional, yaitu event MotoGP pada bulan Oktober mendatang. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan support pada channel ini. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.